Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ini adalah mengenai rasio kas. Ada dua rumus, kalian bisa menggunakan rumus atas atau bawah, tergantung soalnya yang ada apa. Kalau yang pada contoh soal ini, itu yang ada hanya kas dan girobang. Jadi nanti kalian menggunakan rumus yang bagian bawah. Nah, untuk tahun 2005, 250 ditambah 350 dibagi dengan utang lancar. Ini mohon diganti current liabilities, bukan inventory. 80% tahun 2006, 260 ditambah 300 dibagi 750. Dapatnya 75%. Jikalau rata-rata industri untuk cash ratio atau rasio kasnya 50%, otomatis keadaan perusahaan untuk kasnya itu sangat baik karena dikatakan baik karena melebihi 50%. Tetapi kalau rasio kasnya itu terlalu tinggi, itu juga kurang baik. Kenapa? Karena ada dana yang tidak digunakan atau dana yang menganggur. Otomatis, bagaimana caranya perusahaan agar dananya tidak menganggur bisa digunakan untuk kegiatan produksi. Itu ya. Jadi kalau 75% maupun 80% itu dikatakan cukup baik, keadaan perusahaannya lebih baik dibandingkan perusahaan lain karena dananya bisa digunakan untuk kegiatan produksi. Kalau dananya hanya didiamkan, otomatis perusahaan tidak mendapatkan keuntungan. Nah, maka dari itu dana perusahaan harus diatur, harus diputar untuk kegiatan produksi. Next ke rasio perputaran kas. Menurut James, rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Nah, hasil untuk rasio perputaran kas yang pertama, apabila rasio perputaran kas tinggi ini berarti ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Sebaliknya, apabila rasio perputaran rendah, maka kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat, sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Rumusnya rasio perputaran kas, penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih ini itu adalah total aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Langsung saja ya. 5950 dibagi 1640 ini adalah aktiva, ini adalah utang. Didapatkan 7 kali. Kemudian perputaran kas yang tahun 2006 10 kali. Ketika rata-rata industrinya itu 10%, otomatis keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik karena masih cukup jauh dari rata-rata industrinya. Namun kondisi tahun 2006 dikatakan baik karena kondisinya sama dengan ini bukan tahun 2005 ya. Berarti kalau dikatakan sama itu adalah tahun 2000. Oh iya. Namun kondisi oke ya. Mohon maaf. Untuk tahun 2005 kurang baik. Ya, tahun 2005 ini ya. Tahun 2005 dikatakan kurang baik karena di sini rata-rata industrinya 10%, sedangkan tahun 2005 itu 7 kali. Tahun 2006 dikatakan cukup baik, dikatakan baik karena kondisinya sama dengan rata-rata industri. Jadi intinya untuk rasio perputaran kas, kalau terlalu tinggi juga tidak baik, kalau terlalu rendah juga tidak baik. Kalau bisa, itu harus sama dengan rata-rata industri atau sedikit mendekati rata-rata industri. Next ke inventory to net working capital, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Nah, tadi modal kerja itu didapatkan dari aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Ini. Langsung saja ke perhitungannya. Untuk tahun 2005 11%, ini adalah pembulatan. Untuk tahun 2006 15%.
Kalau rata-rata industrinya 12%, maka tahun 2005 kurang baik karena masih di bawah rata-rata. Kalau terlalu tahun 2006 itu kondisinya baik karena berada di atas rata-rata. Nah, artinya perusahaan melakukan peningkatan inventory to net working capital dari tahun sebelumnya. Karena tahun 2005 itu 11%, ke tahun 2006 15%, otomatis adanya peningkatan pada inventory to net working capital. Oke, ini adalah hasil pengukurannya. Tadi sudah dijelaskan pada setiap sub rasio, yang mana untuk current rasio itu standar industrinya 2 kali. Otomatis tahun 2006 ini cukup tidak baik karena di sini kurang dari 2 kali. Tahun 2005 dikatakan baik karena lebih dari 2 kali. Untuk quick ratio ini semuanya melebihi atau lebih tinggi dari standar industrinya. Otomatis di sini dikatakan baik tahun 2005 maupun tahun 2006. Kemudian cash ratio semuanya dikatakan baik karena melebihi standar industri 50%. Kemudian cash turn perputaran kasnya itu dikatakan baik pada tahun 2006 karena sama dengan standar industrinya yaitu 10%. Sedangkan kalau untuk tahun 2005 itu dia kurang baik karena selisihnya sangat jauh yaitu 3%. Untuk inventory to net working capital itu adanya peningkatan pada tahun 2005 yaitu 15%. Yang mana standar industrinya 12%, tahun 2005 dikatakan tidak baik karena di bawah standar industrinya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu Rizky. Mohon maaf tadi menjelaskannya agak berlibet ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sharing lagi, kita diskusikan bersama di grup Telegram. Kurang lebihnya mohon maaf. Semuanya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.